Atau substansi dari nilai-nilai Pancasila itu lebih mudah dipahami. Namun di tengah globalisasi, bagaimana Indonesia mampu menjadikan Pancasila sebagai jati diri dan eksistensi Pancasila harus terus dijaga di tengah era globalisasi untuk menjaga segala potensi ancaman bagi negara melalui implementasi nilai Pancasila dan Selamat datang di video project kami yang berjudul Pancasila Go Digital. Kalian pasti penasaran banget ya kenapa kami mengangkat tema ini. Pertama, karena kita tuh udah berpindah kehidupan guys. Yang dulu serba tradisional, serba langsung tatap muka gitu. Sekarang tuh udah bisa secara digital, seperti berinteraksi, beropini, dan moral pun sekarang udah melalui internet guys. Benar banget tuh Kak. Nah kira-kira konsep yang kita ambil tuh apa sih Kak? Apa ya Kak? Kasih tau dong Kak Mega. Oke. Jadi konsep yang kita ambil tuh gimana sih caranya kita bisa implementasiin nilai-nilai Pancasila di dunia sehari-hari Kak Sakila. Iya, jadi bukan cuma teori ya Kak, bukan teori doang nih. Jadi kita tetap bisa jadi pedoman untuk gimana sih caranya kita bersikap di dalam lingkungan sekitar atau di dunia digital Kak. Karena semakin digital semakin berbahaya ya dunia ya. Bener banget Kak. Karena orang semakin bebas beropini yang hal-hal tidak senonoh, berkomentar jahat gitu ya. Maka dari itu di sini kita memerlukan etikanya Pancasila guys, agar hal-hal negatif yang tidak diinginkan masyarakat tidak terjadi gitu. Benar banget, apalagi nggak bisa dipungkiri lagi ya Kak. Kalau misalkan di era digital ini punya banyak tantangan Kak. Bener sekali. Apalagi kayak misalkan misinformasi. Itu sering terjadi tuh. Cancel culture. Sering terjadi kepada selebriti kita ya guys. Apalagi misinformasi. Wah itu udah paling sering kan. Tapi tenang aja kok guys, kita tetap bisa punya peluang bagus ya Kak. Ada peluang bagusnya. Iya, peluang bagus untuk kita kasih edukasi ke sekitar, kita kasih informasi, dan juga tentunya kita bisa nerapin Pancasila di kehidupan sehari-hari ya Kak. Berarti Pancasila itu bukannya hilang atau mati di kehidupan sekarang kita ini? Enggak dong, nggak mati dong. Mungkin berbeda dari dulu, karena dulu tuh kita hanya bisa menemukan Pancasila itu di buku atau kegiatan tradisional yang kita ketemui secara langsung guys. Tapi sekarang kalian bisa melihatnya secara online. Kalian lagi makan, tiduran lagi scroll TikTok, atau hal berbagai digital lainnya, itu kalian bisa menemukan etika Pancasila di dalamnya gitu. Benar banget tuh Kak Sakila. Makanya hari ini kita mau wawancarin beberapa narasumber kita, dimana nanti kita akan nanya nih, kira-kira gimana sih mereka bisa implementasi nilainya Pancasila di kehidupan digital atau sehari-hari ya Kak? Karena narasumber yang kece pastinya ya kan Kak? Iya benar banget Kak. Oke, daripada berlama-lama langsung saja kita masuk ke dalam video wawancara. Let's go! Baik Bapak, perkenalkan nama saya Gisana Nika Putri Katjong dari program studi teknik komputer ke-24. Saya izin nih bertanya sama Bapak Guson, gimana sih cara Bapak menerapkan nilai-nilai Pancasila agar bisa diwujudkan dalam dunia teknologi era digital saat ini? Misalnya dalam media sosial, terus juga kecerdasan buatan, lalu juga penyebaran informasi di internet. Menarik ya. Tapi gini, Pancasila itu kan values ya, maksudnya sesuatu yang
intangible, sesuatu yang intangible. Pancasila sendiri kan sebenarnya falsafah kolektif seluruh warga negara. Hal yang paling sederhana yang bisa dilakukan adalah sebenarnya teknologi itu kan hadir setelah Pancasila ya. Jadi sebenarnya ketika kalian berperilaku sehari-hari tanpa teknologi pun, misalkan yang paling gampang adalah bersikap jujur misalkan. Kalau sikap jujur kan paling kan nilai yang bisa kita ekstrak dari sila pertama misalkan ketuhanan yang maha tunggal, yang maha esa. Artinya kan jujur pada diri sendiri dulu misalkan, kan seperti itu. Kejujuran itu kalau udah terbiasa, kalian mau pakai smartphone, mau pakai internet, ya harusnya nggak ada masalah. Bahkan kalau ada pun teknologi baru seperti AI, saya rasa kalau itu sudah menjadi etika sehari-hari, saya pikir mau pakai teknologi apapun, secanggih apapun, harusnya value tetap bisa dipertahankan. Nah sekarang nih lanjut ke pertanyaan yang kedua Pak. Nah, gimana sih Bapak bisa melihat peluang sama tantangannya agar Pancasila itu tetap sesuai pedoman moral di era kemajuan teknologi saat ini Pak? Oke. Seperti yang saya udah sampaikan tadi bahwa kan Pancasila itu lahir jauh sebelum teknologi ya, teknologi internet, teknologi AI sekalipun. Dan Pancasila pun juga secara historikal sudah membuktikan bahwa mampu menjadi arah atau falsafah hidup setiap warga negara. Jadi yang menurut saya yang paling terpenting adalah peran negara nih melalui kaki tangan pemerintah itu juga harus selalu mengendorse nilai-nilai Pancasila ya, melalui sistem pendidikan. Mungkin salah satunya melalui ada mata pelajaran, meskipun juga mata pelajaran itu kurang tepat ya sebenarnya karena itu terlalu banyak reduksinya. Tapi paling tidak seluruh nilai-nilai Pancasila itu kan ujung akhirnya adalah perilakunya gitu ya. Jadi percuma aja kalau ada mata pelajaran tapi perilakunya juga nggak mencerminkan kan falsafah itu. Nah lalu yang kedua juga bisa melalui sistem sosial gitu ya, artinya masyarakat juga selalu memberikan umpan balik ya kalau misalkan ada warga negaranya yang mungkin secara perilaku bertentangan dengan nilai-nilai falsafah dari Pancasila. Seperti itu. Nah, sebenarnya dialektika antar keduanya itu bisa di-emphasize atau bisa diamplifikasi dengan teknologi sebenarnya. Tapi tantangannya teknologi sekarang itu, apalagi dengan AI, generative AI, punya risiko yang kaitannya nanti dengan etika. Kita sekarang bahkan bisa ngebuat video ya, dengan mengekstrak suaranya Bu Sri Mulyani misalnya, lalu menyebarluaskan informasi yang mungkin keasliannya juga bisa dipertanyakan. Tapi dengan seperti itu penyebarluasan informasi yang dalam tanda petik tidak beretika, akhirnya bisa menyebabkan kegaduhan kan, kegaduhan. Jadi ini memang era yang sangat sulit, setiap zaman pasti punya tantangannya masing-masing. Nah, artinya sebenarnya Pancasila ini juga sudah mewanti-wanti sebenarnya dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apapun perangkat teknologinya, apakah internet, mobile apps, AI, saya nggak tahu ya, nanti mungkin ke depannya AI akan sangat lebih sophisticated lagi lah ya. Tapi yang terpenting adalah sebenarnya kan pada nilai manusianya. Jadi AI atau apapun teknologi itu hanya tools bagi manusia agar manusia bisa lebih mencapai sila kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi percuma aja kalau kita menggunakan teknologi tapi malah justru kontraproduktif ya, akhirnya nilai Pancasila juga nggak akan bisa tersampaikan gitu, tercapai ya. Jadi perjalanan cukup panjang nih dari sila pertama sampai ke sila kelima. Kita tahu asal usul kita, tapi ujungnya adalah sila kelima, keadilan sosial, dan ini yang harus selalu diperjuangkan ya, apapun nanti teknologinya. Saya pikir itu ya. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas pemahaman dan wawasannya. Semoga generasi muda-mudi ini termotivasi. Halo Kak, sebelumnya
perkenalkan aku Rehan. Di sini aku mau menanyakan beberapa hal tentang Pancasila di era digital ini. Sebelumnya, apakah kakak bersedia? Iya, bersedia. Oke, karena kakak bersedia, di sini saya mau mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, menurut kakak, apa makna Pancasila di era digital saat ini? Untuk makna Pancasila untuk era digital kan itu udah spesifik banget, berarti untuk yang digital ini. Bahkan Pancasila sendiri juga memiliki makna sebagai landasan untuk pedoman kita dalam beretika dan berkomunikasi juga untuk sehari-hari. Jadi Pancasila dalam era digital bisa dibilang kayak buat landasan kita sebagai dalam tanda kutip warga Indonesia untuk berkomunikasi dan bertingkah laku sehari-hari di era yang sudah menggunakan teknologi untuk segala hal. Selanjutnya, bagaimana pendapat kakak tentang cara menerapkan nilai ketuhanan dalam ruang digital yang serba bebas dan terbuka ini? Oke, teknologi kan udah kita nggak bisa pikirin lagi kalau udah mendominasi atau mengglobal. Jadi kita nggak bisa maksain untuk semua orang harus punya agama kan. Nah, kita juga harus setuju kalau sila pertama kita itu membebaskan kita dalam beragama juga. Jadi kita harusnya saling menghargai dan memberikan toleransi kepada mereka untuk memilih agama masing-masing dan kepercayaan masing-masing. Nah, oleh karena itu yang bisa kita lakukan itu cuman mencegah adanya kayak mendominasinya satu agama agar orang lain punya hak untuk memilih dan mengetahui atau mempelajari agamanya yang ada di dunia ini. Oke. Untuk pertanyaan ketiga sendiri, sebagai generasi muda seperti kita ini, menurut kakak apa tanggung jawab kita dalam mewujudkan Pancasila di masa digital ini? Oke, kita sebagai kaum muda ya, kalau gitu yang udah jelas itu kita sebagai agen perubahannya, karena kita lahir langsung dengan era digital yang udah ada teknologi, beda sama orang yang dulu harus beradaptasi. Terus kita harus lebih membaca lagi atau meningkatkan literasi kita sehingga mencegah adanya kayak penyebaran hoax atau hal-hal negatif melalui era digital yang sekarang ini, karena udah makin banyak juga jenis-jenisnya. Oke Kak, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Saya ucapkan terima kasih banget atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih ya. Pagi Pak. Pagi. Dengan Pak Sorry. Ya, di sini aku cuma mau nanya sedikit ke Bapak. Kira-kira menurut Bapak nih, apakah peran Pancasila itu ada ngaruhnya nggak sih Pak untuk kita bisa bersikap punya leadership yang bagus? Kalau Pancasila mulai ya? dari Pancasila ya Pak? Iya. Kalau menurut Bapak sendiri. Jujur menurut saya pribadi iya. Iya. Karena value, Pancasila termasuk salah satu value ya di negara kita, yang mulai dari ketuhanan ya, manusia yang beradab, bangsa Indonesia, kemudian sampai dengan sosial. Itu sebenarnya kalau dilihat kita bedah lagi, itu value sebagai diri kita. Ya, jadi ketuhanan Maha Esa, bahwa kita memang nggak boleh melupakan bahwa kita ini makhluk ciptaan Allah, ya, ciptaan Tuhan. Nah, kalau kita tahu posisi kita di mana, kita istilah semua perilaku kita, semua tindakan kita itu nggak aneh-aneh lah, sesimpel itu sih sebenarnya. Gitu. Oke, baik. Makasih Bapak. Sama-sama. Kayak gitu aja. Siap. Selamat siang Kak, boleh perkenalkan diri dari prodi mana dan mengikuti organisasi apa? Oke, perkenalkan nama aku Alenda Maulida Hartanto. Aku dari prodi Ilmu Politik dan saat ini aku menjabat sebagai Sekretaris Departemen Akademik dan Penalaran HAMYAPOL Ubakri. Sebelumnya perkenalkan diri aku, nama aku Arya Firdaus dari jurusan Teknik Informatika. Di sini aku ingin menanyakan tentang Pancasila di era digital. Pertanyaan pertama itu, dalam konteks ruang digital yang sangat bebas, bagaimana pandangan kakak mengenai mekanisme negara dan masyarakat agar bisa bekerja sama menjaga nilai ketuhanan tanpa melanggar kebebasan berpendapat? Oke, aku jawab ya. Pertama, negara itu kan adalah tempat fasilitator yang dimana negara bisa membuat kebijakan atau regulasi, dan di sini negara punya peran penting di mana negara itu seharusnya buat regulasi atau kebijakan
yang memang satu nilai dengan Pancasila, apalagi dengan konteks ketuhanan ini ya. Jadi dimana seharusnya negara itu membuat regulasi yang memang punya kesinambungan dengan nilai tersebut, dan juga di sini negara tidak berjalan sendiri ya, tapi negara juga harus membuat masyarakat berkontribusi dengan negara membuat regulasi. Jadi masyarakat itu harus mengikuti regulasi yang telah dibuat oleh negara, dan tidak tidak negara sendiri yang menjalankan, tapi masyarakat juga harus ikut berkontribusi, di mana yang emang negara itu adalah tempat fasilitator, sedangkan masyarakat adalah yang menjalankan dari kebijakan tersebut. Dan di mana seharusnya negara ini, negara sama masyarakat ini punya kesinambungan atau peran yang sama gitu untuk menjalankan sebuah pendapat kayak gitu, dan berjalannya di era digital ini ya. Dan seharusnya masyarakat mengikuti regulasi tersebut gitu, dan tidak sewenang-wenang untuk melakukan sebuah komentar atau sesuatu yang emang negatif di era digital gitu. Berarti masyarakat bisa berperan melalui literasi digital, membiasakan dialog yang lebih santun dan saling mengingatkan ketika ada konten yang melanggar nilai ketuhanan, betul? Ya, betul. Oke, terima kasih ya atas wawancaranya Kak Alia. Ya, sama-sama. Halo, kenalin aku Dinda dari Universitas Bakri. Di sini aku mau nanyain dikit nih Kak tentang Pancasila di era digital sekarang. Kalau boleh kakak kenal dulu dong di depan kamera. Halo teman-teman, nama aku Cindy. Halo Kak Cindy. Lanjut ke pertanyaannya ya Kak. Apa harapan kakak untuk masyarakat atau anak muda supaya nilai Pancasila tetap diterapkan di era digital sekarang ini Kak? Di tengah masyarakat, khususnya anak muda, aku berharap banget supaya kita anak muda ini tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, khususnya di dalam bermedia sosial. Soalnya banyak banget orang yang sering tersulut emosi ya di media sosial. Jadi saya berharap agar anak muda menjaga lisan mereka dan menghargai berpendapat yang berbeda, dan juga menghargai pendapat ya yang ada. Oke, jadi menurut kakak itu kita harus menjaga lisan ya di media sosial. Banget. Oke. Segitu aja pertanyaan dari aku. Terima kasih Kak Cindy. Wah, jawaban para narasumber kita kece-kece banget gak sih Kak Megan? Iya, seru banget, dan aku jadi ngerasa dapat insight baru dan wawasan baru dari mereka semua. Aku jadi pengen punya pemikiran kayak mereka juga jadinya gitu, yang banget, bisa Kak. manfaatkan Pancasila dengan baik di dunia serba modern ini. Benar banget Kak. Nah, tadi itu guys rangkaian wawancara para narasumber kita dengan jawaban yang kece-kece banget, yang bisa kita ambil insight dan manfaatnya agar kita bisa gunakan di dunia serba modern saat ini. Benar banget Kak. Berarti alat digital tuh bukan cuma alat ya Kak? Bukan dong. Karena dia juga bisa jadi kompas. Iya, kompas. Kenapa tuh? Karena dia bisa jadi petunjuk atau arah kita agar kita bisa bersikap yang baik dan benar di lingkungan sekitar atau di dunia digital ya Kak? Ya, karena di zaman sekarang pun etika Pancasila itu tetap berguna, atau lebih tepatnya emang harus digunakan agar hal-hal negatif yang kita tidak inginkan tuh tidak terjadi gitu ya kan ya Kak? Bener banget Kak. Oke, jadi thanks buat semua para narasumber yang udah sharing, dan juga thanks untuk kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan see you di project selanjutnya. Tetap kritis, tetap sopan,